Alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah membahas makharijul huruf seluruhnya, ya, makharijul huruf seluruhnya. Tetapi ya, alangkah baiknya kita juga mengulangi kembali ilmu yang telah kita pelajari kemarin. Di sini ada 3 huruf, ya, wawu, baun, mimun, ya, wa, ba, ma. Nah, ini insya Allah mudah. Ya, bedanya wawu dengan ba dengan mim. Kalau ba dengan mim dia rapat bibirnya. Kalau wawu itu dia hampir rapat, hanya saja ada celah sedikit di tengah. Ya, wa. Ya. Kemudian mengingatkan kembali, bukan hanya 3 huruf. Ya, huruf yang di bibir ada 1 lagi, yaitu huruf apa? Fa. Fa. Yo. Fa, fi, fu, baf. Nah, mudah insyaallah. Fa. Nah, kalau yang di bibir hanya 4. Fa, ya. Fa itu bibir bawah bagian dalam ini menyentuh gigi seri bagian atas. Oh, nih sini. Ya. Fa, ya. Fa, fi, fu, baf. Nah, adapun yang 3 huruf awal kita sebut tadi itu mudah. Wawu, baun, mimun, ya. Berarti kita 4 ini mudah diingat, ya. Dan kemudian tenggorokan. Nah, tenggorokan agak banyak sedikit. Ya, tenggorokan ada banyak sedikit. Ada 3 pembagian. Tenggorokan yang bawah, tenggorokan yang tengah, dan tenggorokan yang atas. Yang bawah ada 2 huruf. Apa saja yo? Yang paling bawah, yang tanpa hambatan, yang sangat mudah, hamzah dan ha, ya. Ha, hi, hu, bah. Hamzah, a, i, u, ba. Alladzina yu'minuna. Ka'asfim ma'kul. Nah, itu hamzah, ya, sangat mudah. Nah, ini diingat-ingat ya. Tenggorokan hurufnya cuma 6, ya. Tenggorokan yang bawah, yang paling dasar ini tanpa hambatan, tanpa hambatan. Ha, hi, hu, bah. Ayo. Ihdina. Muhtadin. Tanpa hambatan. Hanya saja banyak kesalahan orang terlalu ke bawah sampai sini, seret sampai ke dada. Dina. Nah, ini tidak diperbolehkan. Temennya hamzah tanpa hambatan juga. A, i, u, ba. Oke, 2 ini kita sudah hafal, ya, tanpa ada hambatan. Nah, yang 4 ini akan ada hambatan. Ya, kita bahas yang tengah dulu. Ini tenggorokan, nanti di tengah-tengah itu seperti ada mengalir udara di tengah-tengah tenggorokan kita, ya. Maka akan ada hambatan sedikit, ya. Hanya saja kalau ain hambatannya terlihat jelas. Kalau ha tidak, hanya nyerempet-nyerempet saja. Ha, hi, hu, bah. Nah, itu ha mudah, kayak orang mendesah. Ya, ya. Karena dia nyerempet sedikit saja. Nah, kalau ain, ya, ya, itu ada hambatannya terasa sekali. Ya, ai, au, ba. An'amta. An'amta. Ya, yang pertama pakai hamzah an biasa, kemudian yang kedua pakai an, amta. Ya. Ya. Jadi terlihat sekali hambatannya di tengah. Maka ini termasuk huruf yang tawasud, ya, dia tidak terlepas dan tidak tertahan karena memang tertahan di tengah. Nah, kemudian tawasud itu apa nanti gampang. Ini dulu fokus. Kemudian kita ke bagian yang atas. Oke, kita geser yang tadi hambatannya di tengah, sekarang terasa di atas sini, di pucuk atau di ujung tenggorokan. Ya, ini ada 2 huruf juga. Kho dengan gho, ya. Kalau kho ini terkesan seperti mengorok, ya, karena apa? Dia terlepas, gitu ya. Nah, kalau ghain dia terkesan agak tertahan.
Oke. Khokhi-khubakh. Apakah boleh ada getarannya? Boleh, tapi tidak terlalu over. Khokhi-khubakh. Kalau ini ingat-ingat tertahan tapi rawan mantul. Karena kebanyakan orang mantul di huruf ghain, ya. Khokhi-khubakh. Ya, ghairil maghdubi. Nah, biasanya magdu ini rawan mantul, karena kalau di huruf Indonesia, ejaan Indonesia itu ada g, go ya, maka rawan mantul ya. Oke, ini 6 mudah diingat insyaallah. Nah, kemudian yang paling banyak adalah lisan. Kita dari yang belakang dulu sambil mengulangi ya. Qaf dengan kaf. Sama-sama di belakang lidah. Ini lidah ya. Ini ujung lidah. Nah, di belakang lidah sama-sama, hanya saja kafnya maju sedikit. Qafnya ada di belakangnya kaf. Nah, sama seperti ini. Qaf, di mana qaf? Kalau bahasa Jawanya itu di lak-lakan. Oh, di mana qaf ya? Oh, nanti dulu sebentar. Nah, kan qafnya udah ketemu lagi. Nah, ya. Qafnya ada di belakang, di lak-lakan. Maksudnya apa? Lidah kita yang belakang bertemu dengan gusi yang lunak sekali. Yang kalau kita pegang itu nanti gitu ya. Gusi yang lunak sekali. Qaqiqu baqa min qabl. Kemudian kita majukan sedikit, yaitu akan membentuk huruf kaf. Majukan sedikit, berarti lidahnya sudah nyentuh ke langit-langit yang mulai keras, bukan yang keras, yang mulai keras, yang lunak, yang mulai keras, antara lunak dan yang keras. Itu kaf ya, depan sedikit dibandingkan huruf qaf. Kaki kubak. Karena sifat qaf sama kaf sama-sama keras, maka hampir mirip. Ya, agak bedanya kenapa? Agak bedanya kalau kaf harus keluar ininya, desahannya, k ya, karena dia termasuk huruf hams. Kalau tidak keluar desahannya, maka kaf ini akan menjadi huruf qaf. Ya, akan menjadi huruf qaf ya. Kaki kubak. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, termasuk di kesalahan orang membaca Al-Fatihah, biasanya ada jeda di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini hindari ya. Oke, ini yang belakang. Lidah ini yang belakang, ada 2 huruf tadi, qaf sama kaf. Ke tengah lidah ada 3 huruf, dotnya dihilangin dulu, dotnya ini ya. Jim, shin sama ya. Ini insya Allah mudah. Lidah, tengah-tengah lidah, tekuk ke atas, nempel langit-langit, sudah menjadi 3 huruf ini. Kita mulai dari yang jim. Jaji jubaji. Waja'alna. Shin ya di sini ya. Syashi syubash min syarri. Ya sini. Kemudian apa lagi? Bashar. Coba bashar. Kul innama ana basyarum. Coba. Syah. Nah, kemudian huruf ya yang terakhir. Ya dengan jim hampir sama, tapi beda sifat. Kenapa hampir sama? Karena memang di tempat keluar yang sama, di tengah lidah. Hanya saja jim sifatnya keras dan tegas, kalau iya sifatnya lembut, ya, lin, ya. Ya yubai. Ya, ini tidak perlu banyak contoh, sekilas saja. Dot, di mana dot? Dot gigi, sisi belakang menyentuh gigi geraham. Ladrosa min aisara au yumnaha.
Ya, dhadidu bal wal ard. Ya, walad dallin. Ya, tidak perlu monyong, tidak perlu tidak perlu ya, tidak perlu monyong karena bukan di bibir. Ya, huruf yang boleh monyong kita pernah belajar adalah semua huruf yang dhammah, silahkan monyong. Kalau tidak dhammah tidak monyong, ya, karena di sini kalau i meringis, kalau a buka mangap, ya, tapi mangapnya sininya gerahangnya bukan tapi gini, bukan tapi ya, sininya yang dibuka. Nah, tinggal yang ini nih, ya. Di sini ada huruf nun, lam, sama ro, ya, nun, lam, sama ro. Perhatikan yang warna ungu ini di mana? Ya, kita sudah bahas tadi dot di sini, ya, dot, ya, sisi yang belakang. Nah, 3 huruf ini ada di sisi yang depan. Sisi yang depan. Jadi tidak cukup hanya ujungnya saja, dia sama sisi-sisinya. Nah, 3 huruf ini ditempelkan kemana? Ditempelkan di langit-langit yang atas depan sini. Belakang sudah, tengah sudah, tempelkan langit-langit yang atas di sini. Nani nuban, rori rubar, lali lubal, nun, ro dengan lam. Ya, nah kemudian yang 9 ini ada di ujung lidah. Yang terakhir ada di ujung lidah. Tidak perlu sampai sisi-sisinya, hanya di ujung saja. Ini ada 9 huruf, dibagi menjadi 3. Yang pertama ngumpet di belakang gigi atas. Yang kedua nanti yang oranye ini atau yang kuning ini nongol sedikit, nempel di gigi atas. Jadi yang 3 pertama ngumpet di gigi atas atau di gusi. Kemudian yang kedua itu nempel di ujung gigi. Kemudian yang hijau ini ditaruh di bawah, nempel gusi yang bawah. Jadi dubad. Nah, ya. Jadi ini 3 huruf ngumpet di belakang gigi ini. Jadi huruf da tidak nempel ke langit-langit. Nah, ini kalau nempel ke langit-langit jadinya da. Ini ujung lidah saya nempel ke langit-langit. Prakti dubad. Ini nempel di sini. Dadi dubad. Iya. To juga demikian, ngumpet di gusi sini. Toti tubato. Inna a'toina. Ya, ini baru yang 3 ini silahkan nongol sedikit, ya. Yang 3 huruf ini lidah kita nongol sedikit. Kenapa nongol? Karena ujung lidah ketemu ujung gigi yang atas. Sasi subas wala ismun. Ya, S, ya, S bukan S. Kalau S ditaruh di bawah, ini keluar sedikit. Makanya kalau saya ngajari anak-anak 3 huruf ini wajib keluar sedikit ujung lidahnya, ya. Sasi subas, zazi zubal, allazina. Nah, di sini banyak anak-anak kita tadinya, ya, sebelum ngaji di sini masih alazi. Allazina, alazi salah, alazi enggak ada. Ini huruf zai. Kalau alazi itu huruf zai. Nah, ini nih alazi, ya. Tapi kalau ini nongol sedikit. Allazi, za. Iza bukan iza. Azan bukan azan, ajan. Nah, itu. Tapi kalau dari Indonesia bebas. Kalau Indonesia bebas, tapi kalau Al-Qur'an pakai kaidah ini. Maksudnya kalau bukan Quran tidak diharuskan untuk memfasihkan bacaan ini, ya. Zazizubaz.
fi lauhim mahfuz. Ya, terakhir ya. Ini lidahnya atau ujung lidahnya dibiarkan saja di bawah. Tidak diangkat-angkat, biarkan saja di bawah nih. Nah, ngumpet di gigi yang bawah. Zazizubaz. Zulzilatin. Ya. Kemudian huruf sin sama, ini biasa saja. Sasisubas. Insya Allah bisa. Huruf shad sebetulnya sama dengan huruf sin. Udah tempat keluarnya sama, sifatnya sama, hanya saja ada satu sifat yang berbeda. Karena kan setiap huruf pernah saya katakan minimal punya 10 sifat. Ya, tapi itu nggak penting, nggak usah belajar di sini ya. Itu terlalu berat. Ya, nah, tapi ada sifat-sifat yang saya akan kasih tahu. Nah, intinya sin ini tipis, jangan tebal. Nanti tebalnya ditaruh di shad. Ya, sosi subas. Ihdinas sirata. Jadi bukan ihdinas sirata. Kalau sirata sin, sirata shad. Nah, kok mirip? Ya memang mirip karena bedanya cuma sedikit. Sin tidak tebal, shad tebal. Karena seperti contohnya begini, ini sin mengalir udara, shad juga mengalir udara. Sin terlepas suaranya, shad juga terlepas suaranya. Jadi banyak sifat-sifat yang sama. Hanya satu saja sifat yang beda. Ini tipis, ini tebal. Ya, maka dari itu hampir mirip.